Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat datang pada acara Sahabat Pramuka Kuaran Kertanegara. Kuaran Kertanegara Jaya. Sahabat Pramuka, mohon dukungannya pada YouTube kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh sahabat Pramuka dimanapun berada. Terima kasih. Selamat datang di acara Sahabat Pramuka Kuaran Kertanegara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-60. Pramuka Indonesia tetap jaya. Halo, apa kabar Kak Tangit? Alhamdulillah sehat selalu. Apa iya? Iya dong. Bukan hanya sehat, maju ah. Maju itu kan delok. Apa itu dia? Petang gede pelaku dialog. Oh gitu ya. Iya, itulah yang membedakan saya dengan pejuang 45. Apa bedanya? Kalau pejuang 45 maju terus, pantang mundur. Kalau kakak? Maju perut, pantat mundur. Iya, kakak. Iya. Kita saat ini akan kedatangan dua narasumber ya kak ya. Iya. Nah, narasumber yang pertama ini bernama Kak Wahidi. Ya, beliau sangat kompeten tentang kepramukaan. Mari kita sambut keduanya kakak. Iya, inilah Kak Wahidi. Narasumber pertama. Selamat datang kakak. Silakan. Saya perkenalkan Kak Wahidi ini adalah andalan ranting urusan penegak dan padega putra Kuarti Ranting Kertanegara. Beliau juga Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Pangkalan SMK Mambaul Ihsan Al-Baidowi. Beliau juga Kepala SMK Mambaul Ihsan Al-Baidowi Karangpucung Kertanegara. Selamat datang kakak. Selamat datang kembali kakak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya. Mudah-mudahan selalu sehat ya kakak ya. Amin. Baiklah, sahabat pramuka sekalian, sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan tentang 5M. Bahwasanya kita harus tetap mematuhi 5M tersebut. Apa itu Kak Ostangit? Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Ya. Yang kedua, tetap menggunakan masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Dan yang keempat adalah Mengurangi mobilisasi. yang kelima, Menjaga jarak. Ya. Gunakanlah laksanaan selalu 5M untuk mempercepat bukan lajunya tapi penurunan COVID-19. Ditambah lagi jangan sampai mengabaikan perintah pemerintah yaitu melaksanakan vaksin secara lengkap. Vaksin secara lengkap itu 2 kali. Alhamdulillah saya sudah 2 kali divaksin. Saya juga loh Kak. Gitu. Aman ya. Sudah aman ya. Kakak berdua patut kita merasa prihatin terhadap bencana pandemi yang melanda Indonesia bahkan dunia. Bahwasanya takdir Allah ini, ujian Allah ini harus kita lalui ya Kak. Hampir 2 tahun loh. Virus yang sangat kecil yang tidak bisa kita amati tetapi bisa menghancurkan semua lini kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melewatinya nih Kak. Iya. Nih, hubungannya antara pandemi dengan kepramukaan, nah akan kita ulik nih dari Kak Wahidi. Ya, sebelum jauh ke sana, ini karena pandemi kita harus menghindari kerumunan, sementara pramuka itu harus berkumpul. Saya ingin menanyakan ke Kak Wahidi, bagaimana cara pengadaptasian antara COVID-19 dengan kepramukaan di pangkalan yang kakak bina. Terima kasih. Di dalam pramuka sebenarnya sebelum ada pandemi saja kita sudah diajari untuk jaga jarak begitu kan. Akan tetapi di dalam masa pandemi ini kita di dalam pramuka dalam mengatasinya seperti contohnya ada yang namanya 2 kali kencang kanan. Yang tadinya satu Yang kali ya tadinya Kak? satu kali, cuma 1 kali begitu Kak. Tadinya Iya, 1 kali. Iya.
Berarti jaraknya 2 lengan. Dua lengan, betul, 2 lengan tangan kita jaraknya. Jadi secara otomatis ke depan pun kita jaraknya lebih dari 1 meter, ke samping pun kita lebih dari 1 meter. Begitu Kak. Lah kemudian kalau sedang kegiatan yang membutuhkan kerjasama kan otomatis harus berdekatan. Nah itu bagaimana supaya kita terhindar dari COVID-19 itu? Ya. Dari kegiatan tersebut kita tetap menganjurkan kepada adik-adik semuanya. Yang pertama kita tetap pakai masker. Kemudian agar tidak menganjurkan apa mewajibkan Kak? Mewajibkan Kak. Mewajibkan. Ya, maksudnya mewajibkan. Kemudian setelah itu kita ke pembina itu tidak lepas untuk mendampingi terus Kak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prokes tersebut. Salah satunya kita mengingatkan agar jarak tetap ada jarak. Begitu Kak. Begitu. Iya. Betul ya Kak ya. Iya. Berarti sudah mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak yang tadinya 1 lengan menjadi 2 lengan, yang tadinya kita berkerumun hanya berkerumun saja, kita harus tetap menggunakan masker. Oke ya. Selanjutnya Ya, mungkin. Kak Wahidi, kegiatannya kan banyak nih ya. Nah, saya ingin tahu nih dari banyak kegiatan itu yang merupakan inovasi di Pangkalan Kakak itu apa? Yang adanya cuma di tempat Kakak, di tempat lain tidak ada. Di pangkalan kami pada umumnya itu adalah di dalam pramuka ada yang namanya persami gitu ya Kak. Akan tetapi di pangkalan kami beda dari yang lain dengan adanya pandemi tersebut. Salah satunya di pangkalan kami mengadakan yang namanya perjusa Kak. Apa itu perjusa? Perjusa itu perkemahan Jumat malam Sabtu begitu Kak. Kalau yang biasa persami. Perkemahan Sabtu malam Minggu. Diganti nama. Nggih. Oh iya benar. Berarti inovasi itu ya? Iya. Inovasinya ganti nama karena ganti hari. Begitu. Iya bagus. Iya. Nah, kegiatannya apakah sama dengan kegiatan persami yang biasanya mungkin dengan kegiatan sampai malam atau bagaimana kegiatan dari perjusa itu? Kegiatannya kita sama sebagaimana kegiatan bersami, akan tetapi di perjusa ini kita masukkan atau sisipkan hal-hal yang sifatnya kerohanian gitu Kak. Iya. Misalnya? Iya, Misalnya kita setelah melakukan sholat malam kan di pangkalan kami di dalam perjusa itu ada kegiatan sholat malam atau tahajud. Setelah itu adik-adik kita untuk melakukan mujahadah secara berjamaah ya. Di sana mujahadahnya dengan tujuan adalah agar tidak lain mendoakan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya sedunia agar kita terbebas dari ujian ini. Ya, bagus. Nah, selain dari inovasi itu, mestinya di Pangkalan Kakak ada kreativitas yang muncul pada adik-adik pendidik kita dengan bimbingan dari kakak-kakak. Oh, sangat ada Kak, sangat ada. Nah, itu apa saja kreativitasnya? Salah satunya adik-adik kita diajari untuk penanaman atau pertanian yang secara menggunakan media tanah. Yang kedua kita menggunakan media air. Dan yang ketiga kita membuat sesuatu kreativitas anak didik kita atau adik-adik kita yang sifatnya adalah seni, keterampilan gitu Kak. Yang menggunakan media tanah contohnya? Yang menggunakan media tanah kita menarik kepada anak-anak, kita diajari untuk bagaimana tata cara memasukkan ke polybag itu dalam pertanian harus lengkap gitu ya kayak jadi ada tanahnya, bagaimana dengan agar tanahnya subur kita kasih yang namanya pupuk organik atau kotoran binatang. Nah itu diajari bagaimana cara mencampurnya, kemudian memasukkannya, kemudian bagaimana caranya memberikan tanamannya begitu Kak. Dan berhasil itu ya? Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Jenis-jenis tanamannya yang ditanam. Jenis-jenis tanaman kita sesuai dengan yang ada di masyarakat pertanian sekitar. Ada talas, ada tanaman hias, ada sayur mayur dan lain-lain. Begitu Kak. Kalau yang tadi media air, apakah misalnya nanam di gelas atau bagaimana itu? Di media air itu yang secara umum sudah terkenal adalah secara hidroponik Kak. Oh, hidroponik. Itu yang ditanam itu apa saja di situ? Ada sawi, kemudian ada kobis, ada kangkung dan ada bayam. Kak, maaf ya Kak menyela nih ya.
hidroponik itu kan kelihatannya sederhana ya, Iya, betul. tapi sebenarnya kan biayanya besar sekali Betul ya Kak sekali. ya untuk awalnya nih. Iya. Nah itu modalnya dari mana? Modal yang kita dapat itu dari tadi ada modal yang kita dapat ya. Kalau di pangkalan kami itu ada yang namanya program pertanian kaum muda begitu. Kita itu dari masing-masing anggota mengadakan iuran dijadikan satu untuk menjadikan modal yang pertama begitu Kak. Betul-betul Berarti luar iuran biasa. rutin pramuka di pangkalan Anda itu, pangkalan saudara itu berarti berjalan terus. Berjalan. Walaupun ada pandemi ini. Iya, berjalan. Hebat sekali. Sangat hebat ya. Iya, Itu iya. untuk patut dicontoh ya. patut dicontoh. Nah selain tadi tanaman-tanaman, ini saya lihat ada bunga-bunga cantik di samping saya. Ada gelas juga yang ada gambar-gambarnya ya. Kemudian mungkin ini tadi ya contohnya tanaman hias. Kemudian di sampingnya ada sayur itu. Nah ini yang disebut hidroponik tadi ya Kak ya ini. Iya, ya? betul. Oh, iya. Kalau begitu ini Kak, apakah ini hasil dari peserta didik ataukah ini membeli Kak? Betul, ini hasil dari anak didik kita yang sudah lumayan gede, yaitu yang kelas 3 Kak. Jadi mereka diajari bagaimana caranya untuk berkreasi sebagus mungkin, makanya di sini ada bermacam-macam warna. Ini modelnya berkelompok Kak. Jadi 5 kelompok, 5 anak, satu kelompok untuk membuat satu karya tersebut. Iya. Nah ini Kak, kalau gelas bagaimana? Apakah ada alat ini untuk membuat? Oh, untuk gelas ini jelas sekali ya. Untuk gelas ini kan ini di sini kita membuat atau sudah punya alatnya. Jadi kita itu anak-anak sudah berkreasi sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Mau dikasih gambar apa itu terserah mereka, tergantung keinginan yang mereka paling diinginkan itu apa begitu Kak. Ya, gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya Alatnya ada ya apa? di sini ya. Alatnya ada, Nah, sudah ya, ada. ya. Gitu. Nah, baik Kak Wahidi, Kak Tangit ya. Kalau tadi lihat dari tanaman hias, ada hidroponik, ada tanaman plastik ya, ini tanaman hiasan. Hiasan. Kemudian ada gelas. Ini kan semuanya muaranya bisa jadi uang ini Kak. Betul sekali. Apakah hanya dibiarkan saja untuk lingkungan sini saja? Dikonsumsi sendiri saja. Atau bisa dipasarkan kemana nih Kak? Dipasarkan Kak. Oh, gitu ya. Cara pemasarannya bagaimana? Cara pemasarannya biasanya orang kan ada yang tanya, oh ini kok gelasnya bagus gitu kan. Biasanya mereka tanya boleh nggak beli satu? Boleh. Nah, makanya dari itu kita melayani pemesanan dari kelas yang terkecil sampai kelas yang besar atau banyak begitu Ya. kan. Berarti seandainya dari kita itu ada yang ingin hajatan, Iya. kemudian bikin souvenir, Oke. pesan ke sini dengan mungkin fotonya calon pengantin atau fotonya yang punya hajat, itu bisa. Oh sangat bisa. Ah. Oh, iya, Sangat iya, bisa iya. tergantung permintaannya mau seperti apa begitu kan. Iya, siap. Termasuk seandainya suatu kita si yang akan hajat itu kepengin sayurannya adalah yang organik begitu, Iya. seperti ataupun hasil dari Hidroponik. hidroponik itu bisa menyediakan. Sangat bisa karena di hidroponik ini di sana lahan kita itu banyak atau luas. Jadi kita juga melayani pemasaran secara besar. Ya biasanya kalau ibu-ibu kan ada yang 1 ikat atau Iya. yang kelas banyaknya kita layani sebagaimana permintaan mereka. Gitu, Saya Kak. dengar katanya sampai ke mall ya Kak? Betul, untuk hidroponik di pangkalan kami itu sudah sampai ke Mall Purwokerto begitu. Ya, kita beri tepuk tangan Kak keberhasilan. Sangat hebat sekali. Menginspirasi sekali. Menginspirasi yang mudah-mudahan oleh pangkalan-pangkalan lain bisa ditiru, Iya. bisa Iya, dijalankan sangat sehingga bermanfaat. bisa mendidik adik-adik kita untuk berwirausaha. Iya, setelah lulus dari sini ya Kak Iya, ya. amin. betul. Baik Kakak, Iya. selain Kak Wahidi masih ada satu narasumber nih. Oh begitu. Iya. Narasumber yang berikutnya yaitu Kak Asad. Ya, kita sambut. Kita sambut. Kedatangan Kak Asnat. Kak Asad. Selamat datang. Silakan. Selamat datang ke Kak Asad. Mudah-mudahan datangnya dalam
sehat walafiat. Bagaimana? Alhamdulillah. Kak Asad atau nama lengkapnya adalah Muhammad Asad Al-Imam SPD adalah pembina pramuka di gugus depan 18221 yang berpangkalan di SD Negeri 1 Langkap. Beliau juga mengampu guru kelas 5 SD Negeri 1 Langkap, Korwil Dindikbud Kecamatan Kertanegara. Iya. Kak Asad, Iya. iya. Karena sekarang sudah ada di antara kita ya. Kita ngobrol tentang kepramukaan ya. Saya dengar kakak selain berkiprah di lingkungan ini, kakak pernah juga mengikuti kepramukaan jauh di seberang sana. Nah ini kami ingin mendengar pengalaman-pengalaman kakak selama menjadi anggota pramuka atau mengikuti kegiatan pramuka. Ya, pengalaman saya di pramuka itu dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, ya Kak. Ya. Di SD, SMP, SMA itu saya itu sebagai peserta saja. Hanya peserta. Hanya peserta karena hanya peserta jadi ikut saja. Tapi saya terjun ke aktif atau tak aktif itu di bangku kuliahan. Nah di kuliah itu saya itu masuk menjadi Dewan Racana. Itu Dewan Racana. Dewan Racana. Apa itu Kak Dewan Racana? Dewan Racana itu Racana Ki Hajar Dewantoro. Seperti kalau di SD itu kan ada siaga sama penggalang. Ya. Nah, jadi kalau di perkuliahan itu saya itu masuk di Racana. Nah, di Racana itu saya itu pengalamannya itu menjadi juri siaga, kemudian juri lomba tingkat. Nah, bahkan saya di Racana itu menjadi panitia KMD karena di perkuliahan itu khususnya jurusan saya itu PGSD itu pramuka itu penting. Mengapa? Karena salah satunya itu harus mempunyai sertifikat KMD. Itu salah satu syarat untuk skripsi. Jadi semua mahasiswa semua mahasiswa PGSD itu wajib mengikuti KMD untuk bisa lulus begitu Kak. Iya. Nah, Dari Kak Makiti sendiri mungkin punya pengalaman yang menarik juga untuk bisa diberikan ke sahabat-sahabat pramuka yang di sana. Bagi Kak. Ini pengalaman yang manis atau yang pahit, Kak? Yang manis boleh, yang pahit boleh, Yang atau tak dicampur. terlupakan. Yang tak terlupakan. Kalau yang terlupakan sampai sekarang itu masuk di benak saya itu di kegiatan Bantara, Kak. Ya. Jadi di kegiatan Bantara itu ada yang namanya pembayatan pada waktu itu. Kalau tidak salah tahun 2006 saya dibayat, yang tepatnya itu adalah di Pratin, di sana yang dingin sekali. Pada malam itu di pembayatan itu kita kan biasa didampingi oleh kakak Bantara. Iya. Untuk mencapai tujuan yang di sana adalah ada tempat baloknya. Akan tapi di sana banyak rintangan. Di tengah-tengah rintangan itu saya itu disungsepkan ke itu yang kotoran sapi itu kan. Kotoran sapi. Karena matanya kan kita ditutup kan oleh pengikat itu mata. Kemudian saya dicari dituntun sama anak-anak kakak Bantaranya. Akan tapi saya disusupkan ke situ. Ya. Berarti mukanya masuk ke kotoran. Ya jelas paling yang terlindung hanya matanya, kalau di sini kena di sini kena kotoran itu. Dan Berarti mungkin tahu rasanya. dan baunya yang sangat luar biasa. Itu yang pesan ini bau telepong gitu loh. Tadi saya tetap ingat di sana. Terus dari kejadian itu mungkin bisa diceritakan apa sih manfaatnya sampai Kenapa nyungsep-nyungsep sih ke harus kotoran ada sapi? kegiatan seperti itu Lah ya? iya, harus ada kegiatan seperti itu. Manfaat setelah kejadian tersebut di dalam penjelasan saya itu bahwa yang namanya hidup itu harus bisa melalui rintangan. Sedangkan rintangan itu ada kalanya rintangan yang sedang, ada yang kecil dan juga ada yang berat. Jadi menurut saya rintangan itu adalah waktu itu rintangan untuk mencapai 2 balok di sini itu adalah rintangan yang berat karena saya harus sampai nyium apa yang nama telepong tersebut. Perjuangan itu untuk bisa menjadi tahan Mencapai sesuatu, banting ya, ya, bahwa begitu, kita Kak. itu harus siap dengan kehidupan yang serba sulit, ada saatnya sulit, ada saatnya senang, begitu ya Kak ya. Iya. Iya, tepuk tangan untuk Kak Wahidi. Nah selanjutnya nih dari 2 kakak kan sudah nih, saya ingin tahu Kak Tangit punya pengalaman enggak nih? Oh, banyak. Ini pengen tahu banget nih pengalamannya Pengen kayak tahu, apa. pengen tahu sekali. Pengen tahu sekali. Oh, pengen tahu sekali. Iya, kalau saya juga dalam kepramukaan punya pengalaman yang menurut saya itu sangat-sangat menyentuh ke hati. Waktu itu juga dalam Tapi rangka jangan nangis. tidak dalam rangka pembayatan
kemudian setelah selesai dari seperti yang dilakukan Kak Wahidi tadi, sudah selesai acara itu sampai ke menjelang dipasangkan balok, itu saya dimandikan dengan air kembang. Setelah dimandikan dengan air kembang, kemudian saya disuruh wudhu. Setelah berwudhu, saya dimasukkan ke ruangan yang gelap, hanya ada cahaya 1 lilin. Di dekat lilin itu tergeletak kertas yang tersirat adalah arti dari ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita baca itu adalah sangat menyentuh sekali, sehingga waktu itu saya sendirian dalam satu ruangan gelap dan saya membaca itu tersentuh dan akhirnya saya menangis sendirian sampai saya pingsan, dan alhamdulillah tidak ada yang tahu sampai saya simpan. Tidak ada yang menolong ya? Tidak, boro-boro menolong, ketahuan saya pingsan juga enggak. Ini alasannya kakak kok sampai pingsan? Karena kedinginankah atau karena benar-benar merasa tidak bukan apa-apa nih di mata Allah? Karena saya merasa saya ini hanya sebutir debu di dunia ini yang sebenarnya bisa bermanfaat jika saya tahu bagaimana kita memanfaatkannya, dan selama ini perbuatan-perbuatan jelek itu akhirnya terbayang sampai kegiatan perbuatan-perbuatan saya yang waktu itu katakan mengesampingkan orang tua, diperintah bentak, disuruh misalnya gitu menyangkal dan lain sebagainya, itu akhirnya terlintas semua. Seandainya saat itu saya di sini sedang bersenang-senang, di rumah ibu sedang meregang nyawa, itu terlintas di sini sehingga akhirnya masuk ke dalam hati dan pingsan. Artinya kakak banyak dosanya. Iya. Itu pengalaman saya. Kak Rini sendiri punya pengalaman yang menarik apa tidak? Ini ya, saya kan sebagai manusia, sebagai peserta didik, sebagai guru, otomatis saya melalui banyak kegiatan pramuka. Kalau disebutkan satu persatu nggak selesai nih ya, 1 bulan. Nah, ini saya hanya membagikan sedikit saja. Saat saya jadi guru di Kuaran Kertanegara, menjadi pengurus dari tahun 2005 sampai hari ini, ya, sampai tahun ini 2021. Nah, kegiatan yang terakhir yang saya ikuti adalah Pramuli, Pramuka Peduli. Nah, Pramuli, Pramuka Peduli. Pengalamannya bersama dengan Kak Wahidi ya, kami menghimpun bantuan-bantuan dari para kakak pembina di seluruh Kertanegara. Kemudian kami bagikan kepada masyarakat pada saat Ramadan, bulan Ramadan. Dan alhamdulillah 3 hari sukses Kak. Banyak yang memberi bantuan. Kemudian kami juga dengan penuh tanggung jawab membagikan kepada masyarakat. Itu Kak pengalaman saya. Kenapa saya tidak ikut dibagi? Oh gitu. Kenapa kakak tidak ikut menyumbang? Menyumbangnya waktu itu kan ditarik ikut ada yang datang ke tempat saya untuk itu. Dan setelah ke sana kok saya tidak ikut dibagi? Gak kelihatan karena saking hitamnya kakak. Mungkin karena pengumpulan dana itu atau pengumpulan harta untuk peduli ke lingkungan, sehingga untuk perbaikan lingkungan dan untuk menolong teman-teman kita yang masih kekurangan. Iya betul. Hanya sekedar ini kok Kak, buka puasa, hanya takjil saja untuk buka puasa. Gitu. Itulah yang peduli dengan lingkungan itu. Iya. Sementara saya sudah ada takjil di rumah. Betul. Nah, mungkin Ramadan depan akan ada lagi Pramuli. Nah, Kak Wastangi jangan lupa ikut serta nih ya. Iya. Baik Kak Wastangi, acara ini sepertinya sudah di ujung nih Kak. Di ujung ya. Karena seluk-beluk tentang kepramukaan sudah kita dapat dari Kak Wahidi. Semoga SMK Mambaul Ihsan semakin jaya Kak. Amin. Ya, semakin banyak siswanya. Amin. Semakin banyak kreativitasnya. Amin. Yang didukung oleh warga masyarakat di sekitar sini. Amin. Dan semoga Kak Asnad ya semakin cinta kepada pramuka, bisa menjadi wakil Kertanegara di event-event selanjutnya. Amin.
dan Ya. terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa diteladani oleh seluruh pramuka di sahabat Indonesia. pramuka. Oke. Ya. Baiklah, sahabat pramuka di seluruh dunia ya. Barusan kita dengarkan inspirator nih, dua inspirator yaitu Kak Wahidi, Kak Asna, ditambah Kak Wastangi dan saya sendiri. Pada penghujung acara kami tidak lupa mengingatkan kembali, ayo kita selalu taat pada protokol kesehatan. Kemudian sebelum akhiri, kami berdua meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka.